Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suprapti. Saya adalah mahasiswa biologi PPG dalam jabatan angkatan kedua Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2020. Di sini saya akan melakukan pembuatan video praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Nah, untuk uji kinerja ini saya lakukan di hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 jam 7.30 bertempat di SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Berikut ini saya sertakan nomor ujian saya, yaitu berupa formulir pendaftaran. Di sini tertera nomor ujian saya dan surat keterangan yang menerangkan bahwa saya telah menyelesaikan PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu minta tolong Fairuz disiapkan doa terlebih dahulu. Ya Bu, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran biologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fairuz sudah menyiapkan doanya. Oke anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, alhamdulillah. Masuk semua ya? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Bisa dengar suaranya Ibu? Jelas ya suaranya Ibu anak-anak? Perhatikan layar yang ada di depan kalian anak-anak. Minta tolong untuk mikrofonnya di mute, hanya untuk yang jawab saja, untuk yang dinyalakan ya nanti ya. Kalau ada pertanyaan baru dinyalakan mute-nya. Oke? Di mute dulu. Untuk kameranya tetap on ya. Oke, kita mulai. Ya, anak-anak, di sini ada video yang harus kalian perhatikan anak-anak. Perhatikan video di depan kalian. Ya, Bu. Ya. Dari video ini anak-anak, ya, siapa yang bisa menceritakan tentang isi video ini? Silakan. Saya Bu. Ya, siapa namanya? Nama saya Ya'fi Azwina Diana Wali. Ya, silakan Yafi. Video tersebut menceritakan tentang sebagian besar penduduk yang mengalami kelainan pada kulit, Bu. Iya, kelainan pada kulit. Oke, ada yang lebih spesifik kelainan kulitnya apa ini tadi anak-anak? Silakan dijawab. Albino, Bu. Albino. Iya, albino, betul. Albino, Bu. Iya, albino. Jadi
di suatu desa di Jawa Barat ya, ada sekelompok orang yang albino anak-anak ya. Nah, dari video ini kita harus mengambil hikmah anak-anak ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan fisik kenormalan ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, oleh karena itu kita harus lebih semangat anak-anak ya, semangat dalam pembelajaran daring hari ini. Tetap semangat anak-anak. Halo? Iya, Bu, semangat, Bu. Oke. Iya, Bu, semangat, Bu. Ya. Masih ingatkah kalian waktu minggu kemarin kita sudah belajar tentang buku Mendel? Ada yang masih ingat? Buku Mendel ini mempelajari tentang apa ya? Ya, siapa? Silakan yang mau jawab. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Gabriela. Iya, silakan Gabriela. Buku Mendel itu kita mempelajari tentang persilangan hibrid maupun monohibrid. Iya, mempelajari persilangan monohibrid dan hibrid. Betul sekali. Oke. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini anak-anak, yang pertama ya, menganalisis cacat dan penyakit menurun terpaut kromosom seks dan menghitung rasio kemungkinannya. Yang kedua, menganalisis cacat dan penyakit menurun terpaut kromosom tubuh dan menghitung rasio kemungkinannya. Yang ketiga, menganalisis pewarisan sifat pada golongan darah manusia. Kemudian, yang keempat, membuat pedigree sederhana. Nanti. Kemudian selanjutnya, kalian harus melaporkan hasilnya dalam bentuk presentasi dan secara tertulis. Yang secara tertulis dikumpulkan di Google Classroom kalian. Kita hari ini anak-anak, yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok dan studi literatur melalui internet, siswa dapat menganalisis dan menghitung rasio kemungkinan genotip dan fenotip dengan teliti tentang 3 hal anak-anak. Yang pertama yaitu penyakit menurun terpaut kromosom seks. Yang kedua, penyakit menurun terpaut kromosom tubuh. Yang ketiga, tentang golongan darah. Kemudian selanjutnya kalian nanti ibu minta untuk membuat pedigree atau peta silsilah sederhana mengenai golongan darah di dalam anggota keluarga kalian. Nah, setelah itu nanti kalian laporkan secara tertulis. Di samping secara tertulis nanti kalian presentasikan juga secara lisan di Google Meet ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang hereditas manusia? Pentingnya apa sih? Jadi di hereditas manusia ini sangat penting sekali anak-anak. Kenapa penting? Karena hereditas manusia ini mempelajari tentang penyakit menurun pada manusia, sehingga kita bisa menghindari ya kemungkinan penyakit menurun itu bisa menurun ke kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara melihat silsilah keluarga, misalnya kalau misalnya kita mau menikah, kita harus melihat silsilah keluarga dari calon pasangan kita. Garis besar kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama nanti kalian akan ibu kasih pretest. Di awal pretest dulu kalian kerjakan langsung, kemudian di akhir nanti ada post test. Nah, kegiatannya secara berkelompok kalian mengerjakan LKPD-nya ya tentang hereditas manusia sudah ibu share di Google Classroom kelas kalian. Kemudian model pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu model pembelajaran discovery learning anak-anak ya. Nah, discovery learning ini ada beberapa fase. Fase pertama yaitu stimulasi pemberian rangsangan, yang kedua problem statement atau identifikasi dari pertanyaan mendasar dari kalian, kemudian data collection, pengumpulan data, data processing, memproses data, verifikasi yaitu mempresentasikan. Jadi kalian nanti mempresentasikan hasilnya, generalisasi yaitu berupa kesimpulan. Kemudian nanti penilaian yang akan ibu lakukan anak-anak ada 3. Yang pertama pengetahuan. Jadi nanti ibu akan menilai hasil pretest dan post test kalian. Yang kedua keterampilan anak-anak. Jadi penilaian keterampilan nanti hasil LKPD kalian ya harus dikumpulkan di Google Classroom, nanti akan ibu nilai, beserta ketika kalian presentasi nanti akan ibu nilai juga. Kemudian sikap, ibu nilai tentang ketelitian kalian. Jadi kalian teliti dalam mengerjakan LKPD, itu nanti ibu nilai, beserta teliti dalam mengerjakan pretest dan post testnya juga. Disiplin, nah disiplin waktu ketika kamu masuk unit tadi. Yang ketiga kerjasama kalian dalam kelompok. Kemudian yang keempat produktif. Produktif ini nanti ibu menilainya dari kamu
mengerjakan laporan hasil diskusinya, baik menjawab pertanyaan maupun membuat pedigree-nya. Ya. Di sini sudah ada pretest anak-anak ya. Untuk kameranya tolong dinyalakan semuanya. Di sini anak-anak, ini ada soal pretest yang harus kalian kerjakan. Nggak usah khawatir nilaimu jelek karena memang pretest itu kan mengukur kemampuan awal siswa. Artinya berapapun nilainya, nggak apa-apa, yang penting kalian jujur untuk mengerjakannya. Oke, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan pretest ini. Ya, waktunya 15 menit. Ya, ada 3 soal 15 menit. Kalian kerjakan, soal sudah Ibu share di Google Classroom. Kalian kerjakan di kertas, ditulis, nanti baru hasilnya diupload di Google Classroom kalian. Oke? Ya. Silakan dikerjakan pretestnya, dimulai dari sekarang. Segera kumpulkan hasil pretestnya di Google Classroom kalian. Oke? Halo? Harus dikumpulkan on time ya? Siap, Bu. Oke, sip. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap inti anak-anak ya. Silakan diperhatikan gambar di depan. Gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 dulu. Ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa anak-anak? Silakan. Silakan yang bisa. Saya, Bu. Ya, nama. Amalia Putri, itu gambar tes buta warna, Bu. Iya, betul sekali, gambar tes buta warna. Oke, sip. Yang kedua anak-anak, gambar apa? Siapa yang bisa? Iya, Bu. Iya, dia silakan. Kelainan pada kulit, Bu. Iya, kelainan pada kulit, betul. Gambar 3 anak-anak. Ini gambar apa ya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Lihat, Bu. Ya, nama? Lihat, Bu. Iya, silakan. Lihat. Iya, Belian, silakan. Ini gambar apa yang ketiga? Penggolongan darah, Bu. Betul sekali, penggolongan darah. Bu. Iya. Gambar penggolongan darah, betul ya. Oke, sekarang pada problem statement ya. Problem statement ini artinya kalian buat pertanyaan dari 3 gambar tadi. Silakan, dari gambar 1 dulu. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Silakan. Buat pertanyaan. Fira Sabrina. Iya. Sebentar. Kameranya sudah nyala semua ini anak-anak. Halo? Sudah Ibu. Tapi dari sini yang nggak kelihatan. Ya, dari gambar yang ada di depan tadi, silakan buat pertanyaan. Ya, Vira, silakan. Bagaimana persilangan pada penyakit buta warna? Iya. Bagaimana persilangan pada penyakit buta warna? Oke, pertanyaan pertama. Dari gambar 2 anak-anak, silakan. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Gambar 2 tadi. Saya Ramadhan. Ya, Ramadhanu, silakan. Saya Ramadhan. Ya, silakan Ramadhanu. Bagaimana persilangan pada penyakit depigmentasi? Iya, bagaimana persilangan pada penyakit depigmentasi atau balu? Iya, betul. Oke, ada pertanyaan yang lain? Berhubungan dengan gambar 3, silakan. Surya Adi. Ya, silakan Rizal. Dinyalakan kameranya, Zal. Mau tanya bagaimana persilangan pada golongan darah? Iya, bagaimana persilangan pada golongan darah? Oke, ketiga pertanyaan dari Vira, Ramadhanu, dan Rizal ya. Nanti akan kalian diskusikan secara kelompok di Google Meet kelompok kalian ya. Nanti akan Ibu bimbing. Jadi kita tak sampai ke tahap data collection anak-anak, mengumpulkan data, kalian bisa masuk ke Google Meet kelompok kalian ya, nanti akan Ibu bimbing.
Ya, nanti kalau sudah selesai diskusi kelompoknya, kalian bisa kembali lagi ke Google Meet secara klasikal ini. Oke? Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kita kelompok 1. Oh iya, kelompok 1. Kelompok 1. Oke, Kita kelompok 1, nomor 1. ya. Silakan untuk Ibnu, tolong dibacakan untuk pertanyaannya. Nomor 1. Seorang siswa gagal masuk ke jurusan kedokteran karena kedapatan penderita kelainan buta warna. Padahal kedua orang tuanya normal, adik perempuan normal dan kakak laki-lakinya juga normal. Nah, buatlah bagian perhilangan terkait kelainan buta warna di keluarga tersebut. B. Bagaimana ia dapat memperoleh warna? Iya. Tentang buta warna ya. Ada yang tahu buta warna itu penyakit apa ya? Coba Febiola dijawab, Febi. Buta warna itu penyakit apa, Febi? Atau mungkin Aditya ya, Dit? Itu penyakit mata yang tidak bisa membedakan warna, Bu. Iya, tidak bisa membedakan warna. Oke, buta warna ini ada 2 ya. Buta warna penyakit yang tidak bisa membedakan warna. Buta warna ada 2, yaitu buta warna total dan buta warna sebagian. Iya, bedanya apa, Feb? Kalau buta warna total itu hanya bisa melihat warna hitam dan putih saja. Kalau buta warna sebagian itu tidak bisa membedakan warna merah, kuning, dan hijau. Ya, betul sekali. Nah, untuk buta warna terkait dengan hereditas pada manusia ini termasuk penyakit yang terpaut kromosom seks atau kromosom tubuh anak-anak. Kromosom Iya, kromosom tubuh. Kromosom tubuh apa kromosom seks ya? Buta warna. Berhubungan dengan jenis kelamin Kromosom tidak seks. anak-anak? Kromosom seks, betul. Oh, Oke. enggak. Iya, kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, untuk buta warna ini anak-anak dibawa oleh gen resesif anak-anak ya. Misalnya kita pakai B, huruf B berarti untuk gen buta warna adalah B kecil. Ya, gen normal adalah B besar. Ada yang tahu kromosom wanita itu apa anak-anak? XX atau XY anak-anak? wanita XX. Iya, XX. Berarti kalau wanita normal genotipnya apa anak-anak? B besar, XB besar. Iya, betul sekali. XB besar, XB besar. Normal karier? XB besar, XB kecil. Iya, XB besar, XB kecil. Kalau wanita buta warna? XB kecil, XB kecil. Iya, XB kecil, XB kecil. Betul. Kalau laki-laki normal anak-anak? X besar Y. Iya, betul. Laki-laki buta warna? XB kecil Y. Betul sekali. Oke, kalian sudah tahu genotipnya, sudah tahu fenotipnya. Silakan kalian buat di lembar Word untuk jawaban hasil diskusi kalian. Silakan tampilkan di layar, Resa. Jadi di situ ibunya normal apa normal karier anak-anak? Dua-duanya normal ya? Ya. Genotip ayahnya berarti apa itu anak-anak? Kalau ayahnya normal. Normal. XB besar, Y ya. Ibunya genotipnya apa? XB besar, XB besar. Iya, oke. XB besar, XB kecil. Ketikan di situ ya. XB besar, XB kecil. Ya.
selanjutnya nanti dicari gametnya ya anak-anak ya. Kalau sudah dicari gametnya, bisa dimasukkan ke papan caturnya. Oke? Bisa anak-anak? Iya, Bu. Oke, kalau bisa, Bisa, ya. Bu. Bisa, Bu. Ya, kalian lanjutkan ya. Oke, kita akhiri ya. Kalian keluar dulu dari sini. Iya, Bu. Ya, nanti bisa dipresentasikan Iya. di tahap berikutnya. Oh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari Rizal, yaitu bagaimana persilangan pada golongan darah. Kami pada board kali ini kami memakai atau mengambil contoh dari keluarganya Gabriela Dian Ewin. Ya, pada dasarnya golongan darah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada golongan darah A, yang kedua golongan darah B, yang ketiga golongan darah O, dan yang keempat golongan darah AB. Dan golongan darah tersebut dibedakan berdasarkan aglutinin atau antibodi dan aglutinogen atau antigen. Oke. Nah, jadi berikut ini adalah bagian persilangan menurut ini tuh silsilah dari keluarga saya. Nah, itu kan ada A itu ayah saya ya. Watak itu melambangkan laki-laki dan kalau yang perempuan itu melambangkan perempuan. Jadi ini IAIO itu golongan darah A dan kalau yang IBIO itu golongan darah B. Kalau misalnya pasangannya IAIO berarti gametnya itu ada IA dan ada IO, sedangkan untuk yang golongan darah B gametnya itu ada IB sama IO. Begitu persilangan seperti biasa, IA disilangkan dengan IB, hasilnya IAIB. Setelah itu IA disilangkan sama IO, hasilnya IAIO. Selanjutnya IB disilangkan sama IO, jadinya IBIO, setelah itu yang IO disilangkan IO. Untuk yang selanjutnya sama seperti itu prosesnya. Jika ada IAIO itu berarti golongan darahnya A. Kalau IAIB golongan darahnya AB dan IBIO golongan darahnya O, OIO golongan darahnya O. Sekian dari saya. Iya. Silakan yang lain menanggapi. Jadi dengan dari persilangan keluarganya Gabriela ini ditemukan bahwa benar adanya ada persilangan yang kemungkinan memiliki keturunan sebagai berikut, yaitu satu perempuan bergolongan darah AB, perempuan bergolongan darah A, bergolongan darah B, dan O. Laki-laki juga sama, ada kemungkinan bergolongan darah AB, laki-laki bergolongan darah A, B, dan O. Iya. Silsilah keluarganya Gabriela ini. Gimana tanggapannya yang lain? Jadi ayahnya tadi golongan darah A heterosigot, ibunya golongan darah B heterosigot. Anaknya ada yang bergolongan darah A, ada yang bergolongan darah B, ada yang AB, ada yang O. Gimana untuk yang lain? Ada pendapat? Apa sudah benar atau masih salah ini anak-anak? Kelompok lain, halo? Berlian. Halo, gimana yang lain? Sudah, Bu. Sudah benar ya? Sudah benar, Bu. Oke. Iya, Bu. Benar, Bu. Kalau kelompoknya Berlian ini contohnya tentang ayahnya apa golongan darahnya, Ber? Kalau itu tadi homozigot, Ibu. Yang baru tadi homozigot. Enggak, yang nomor 3 jawaban kelompokmu apa? Yang dibuat contoh. Yang apa? 3. Yang nomor 3. Pakai pedigree-nya, silsilah keluarganya siapa kelompokmu? Silsilah keluarganya siapa ya? Lupa, belum lihat lagi lupa. Udah kalau gitu. Berarti ini jawabannya Zikrina sudah betul ya anak-anak ya?
Oke, kalau sudah full, terima kasih Zikrina Iya, dan Bu. teman-temannya. Siap. Oke, kita ke tahap selanjutnya ya. Ya, anak-anak, tentang hereditas pada manusia ini, Ibu merujuk pada jurnal penelitian, yaitu tentang aspek genetika warna kulit kelompok komunitas Tobalo di Sulawesi Selatan. Ya, di sini dikatakan Tobalo adalah sebutan untuk satu komunitas masyarakat di Sulawesi Selatan yang memiliki kondisi hipopigmentasi. Hipo berarti kekurangan pigmen khas pada kulitnya. Dari hasil analisa pedigree ditemukan bahwa pola pewarisan sifat hipopigmentasi pada masyarakat Tobalo adalah dominan autosom. Artinya yang membawa gen Tobalo atau hipopigmentasi ini adalah gen dominan yang tertaut kromosom tubuh atau autosom. Untuk gambarnya seperti ini anak-anak ya. Nah, Tobalo ini bisa di bagian rambut, bisa di lengan, atau bisa juga di kaki. Kemudian dari gambar di atas tadi dapat dilihat adanya daerah depigmentasi ya, atau kulit putih pada bagian dahi tadi di bagian rambut. Kemudian bisa ditemukan di lengan bawah, lebih luas pula pada paha hingga pergelangan kaki. Nah, hasil analisanya pada pedigree keluarga Tobalo baik yang berdomisil di Kabupaten Baru maupun yang ada di Kabupaten Janepoto telah dapat menjelaskan bahwa kelainan warna kulit yang dialami oleh Tobalo ini merupakan kelainan yang disebabkan oleh faktor genetik anak-anak ya, sehingga tidak bisa disembuhkan menurut sifatnya. Dari pedigree tersebut terlihat jelas bahwa sifat Balo muncul pada setiap generasi dengan kuantitas yang hampir sama dengan generasi sebelumnya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa penyakit Balo ini penyebabnya adalah gen dominan autosomal. Dikatakan autosomal karena sifat Balo ini terekspresi pada jenis kelamin pria maupun wanita. Nah, untuk gennya, gen Balo ya, ini dibawa oleh B besar. Jadi kalau misalnya menderita Balo bisa B besar atau B besar B kecil. Sedangkan orang yang normal adalah B kecil B kecil. Berikut contoh persilangannya, misalnya B besar Balo dikawinkan dengan B besar B kecil Balo, hasilnya gametnya B besar, ini B besar B kecil, sehingga nanti F1-nya diperoleh genotipnya B besar banding B besar B kecil 1:1. Penurunan sifat pada manusia ini dibedakan menjadi dua anak-anak. Kalau Balo tadi berarti masuk autosom apa gonosom anak-anak, ada yang tahu? Dari autosom. Betul, autosom. Kemudian selanjutnya untuk autosomal ya, tadi ada alel dominan, ada alel resesif. Kalau Balo tadi masuk alel dominan autosomal, sama dengan ini anak-anak ya, polidaktili. Jadi polidaktili ini jarinya lebih dari 5 ya, dibawa oleh gen autosomal. Contohnya berarti kalau P kecil normal, P besar P kecil ini polidaktili. Itu juga dengan P besar juga polidaktili. Sebagai contoh, orang yang normal P kecil menikah dengan orang yang polidaktili P besar P kecil, maka gametnya P kecil, P besar P besar dan P kecil. F1-nya P besar sama P besar P kecil sama P kecil. Presentasinya yaitu 50%. Untuk penyakit yang tertaut kromosom seks atau kromosom kelamin atau gonosomal, ini salah satu contohnya adalah buta warna ya. Jadi buta warna ini dibawa oleh gen resesif, dalam hal ini adalah C kecil. Nah, jadi kalau seperti ini berarti XC besar, XC kecil itu adalah wanita yang normal kardiak. Kemudian kalau XC kecil adalah wanita yang buta warna, XC besar Y adalah normal, laki-laki normal, XC kecil Y adalah laki-laki buta warna. Nah, contoh misalnya di sini ya, parentalnya XC kecil Y laki-laki normal, berarti ayahnya laki-laki buta warna, menikah dengan seorang wanita yang normal kardiak, XC besar, XC kecil, hasilnya seperti ini. Jadi nanti didapatkan hasil yang kardiak 25%, yang buta warna 50%, yang normal 25%.
Selanjutnya, untuk pewarisan sifat pada golongan darah ini ada sistem ABO anak-anak. Jadi golongan darah A untuk genotipnya bisa IAIA atau IAI kecil. Ya, IAIA berarti homozigot, IAI kecil adalah heterozigot. Yang B, IBIB atau IBI kecil. Sebagai contoh anak-anak, contoh misalnya parentalnya atau induknya adalah wanita yang bergolongan darah A homozigot IAIA menikah dengan laki-laki yang bergolongan darah B homozigot IBIB, sehingga gametnya IAIA adalah IA, IBIB adalah IB. X1-nya atau keturunannya berarti IAIB, anaknya adalah golongan darah AB 100%. Anak-anak, kita sudah sampai ke tahap penutup anak-anak ya. Kita sudah sampai ke tahap penutup. Jadi dari hasil pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan anak-anak? Siapa bisa membuat kesimpulan? Silakan. Saya Bu Adelaide. Iya. Silakan Adelaide. Kesimpulannya dari LKPD yang tadi sudah kita bahas, hederitas pada manusia mempelajari mengenai macam-macam penurunan sifat pada manusia. Warisan sifat pada manusia itu diwariskan melalui kromosom autosomal dan gonosom, baik secara dominan maupun resesif, homozigot maupun heterozigot. Proses pembentukan gamet atau sel kelamin disebut gametogenesis. Ada dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pembentukan jenis kelamin itu ada dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Golongan darah sistem AOP memiliki golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. Didasarkan pada adanya jenis antigen tertentu pada sel darah yang disebut isoagglutinogen. Golongan darah sistem rhesus itu tidak memiliki nilai medis karena hanya dijumpai antigen penentu golongan dalam eritrosit dan tidak dijumpai antibodi dalam plasma. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Adelaide. Bagus sekali kesimpulanmu. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan secara ringkasnya dari penjelasan kesimpulan yang disampaikan oleh Adelaide tadi. Hereditas manusia, jadi setelah sel kelamin, sel dan juga golongan darah. Terima kasih Abel. Anak, untuk jawaban kalian hari ini dan diskusi kalian bersama anak. Semangat kalian, kemudian keaktifan kalian ya. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Semangat pagi anak-anak. Kita nyampe ke pretest, post-test anak-anak ya. Post-testnya sama dengan soal pretest tadi. Silakan disiapkan, bisa diakses di Google Classroom-nya ya. Untuk soalnya Ibu tampilkan di sini. Silakan kerjakan post-test berikutnya, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di selembar kertas ya. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang, waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan nanti kalian di classroom, oke? Ya, Bu. Ya. Tentang hereditas pada manusia, kamu belajarnya gimana refleksinya? Asal Ada hal baru yang dipelajari Bu, kayak misalnya persilangan golongan darah, terus persilangan kayak albino. Iya. Kira-kira kalau kita aplikasi ke kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, apa yang bisa ambil manfaat dari pelajaran atau materi hereditas pada manusia ini? Silakan. Silakan. Kita bisa tahu Saya Bu. Siapa nama? Kita bisa tahu turunan kita. Satu-satu ya. Siapa nama? Siapa dulu? Iya, Bu. Iya, dia. Silakan dia. Iya, Bu. Kan? Dia. Yang pertama di sini terjadinya pewarisan sifat yang rutin, Bu.
bisa mengetahui pewarisan sifat yang merugikan. Kira-kira bisa dari nggak sifatnya Mbak Dia? Halo? Bisa ya? Bisa dihindari ya? Oke, mungkin dari pendapat lain, apa yang bisa kita ambil manfaat lagi selain kita mengetahui pewarisan sifat yang merugikan, apalagi anak? Bisa digunakan untuk mengetahui identitas bayi yang tertukar atau yang Iya betul, bisa digunakan untuk mengetahui identitas bayi yang tertukar ya, atau bayi yang hilang misalnya ya. melalui percocokan golongan darah bayi. Oke, betul sekali ya. Jadi banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya anak-anak ya, apalagi nanti kalian kalau misalnya kuliah di kedokteran, nah pasti akan mempelajari tentang hal ini juga. Oke, anak, untuk tindak lanjut selanjutnya ya, minggu depan kan sudah pas anak-anak ya, penilaian akhir semester atau UAS ya. Untuk tindak lanjutnya kalian bisa pelajari materi biologinya mulai bab 1 sampai dengan bab terakhir ya, untuk persiapan pasnya. Oke, kita sampai ke tahap terakhir anak-anak. Silakan Fairuselo disiapkan untuk doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran biologi pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Sudah? Terima kasih anak-anak, Ibu akhiri ya. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa belajar untuk persiapan PAS di minggu depan. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.